Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Beberapa waktu lalu, Yamaha diterpa skandal klep hingga dikenai penalti. Terlepas dari skandal klep, manajer Petronas Yamaha SRT Wilco Sillenberg mengatakan apakah Yamaha salah memilih mesin untuk para pembalapnya. Padahal mesin terbaru harusnya bertujuan untuk meningkatkan top speed 10 hingga 15 km per jam agar mampu menyalip di trek lurus hingga paling tidak bisa setara dengan lawan. Tapi pada kenyataannya, menurut Quartararo dan Vinales, Yamaha versi 2020 sangat sulit diprediksi. Dikarenakan karakter mesin jelas berbeda dengan M1 versi 2019, dan terbukti mesin M1 2019 lebih tangguh. Perlu diketahui, bagi Yamaha, mesin dari tahun sebelumnya selalu menjadi titik awal untuk persiapan musim baru. Pada dasarnya, mesin itu membutuhkan kecepatan tertinggi 10 hingga 15 km per jam agar tidak lagi disalip di trek lurus. Jadi untuk mencapai hal ini, satu-satunya jalan adalah harus membangun mesin baru. Kami akan menemukan tambahan tenaga 15 HP dan mesin akan berfungsi seperti sebelumnya, ucap Sillenberg. Beberapa komentator TV mengatakan Suzuki meniru mesin inline Yamaha saat Joan Mir sukses di kejuaraan dunia MotoGP. Mereka mengatakan bahwa Suzuki menjiplak mesin inline Yamaha untuk kembali balapan di tahun 2015. Ternyata hal itu hanyalah gosip belaka. Suzuki menggunakan mesin inline sejak tahun 1985. Sedangkan Yamaha dengan inline 4 silinder tidak masuk ke pasar sampai tahun 1998. Pada tahun 2004, para insinyur Suzuki telah mengetahui bahwa mesin inline akan lebih cocok untuk DNA Suzuki MotoGP. Hal itu ditandai ketika John Reynolds menyulap waktu kualifikasi sebagai pembalap wildcard di kejuaraan dunia Superbike 2004 Silverstone. Karena mesin V4 yang kurang kompetitif, Suzuki kehilangan pembalap terbaik mereka, Kenny Roberts Jr., Loris Capirossi, dan sponsor utama. Duet antara Morbidelli dan Rossi adalah duet antara murid dan guru di tim satelit, dan ia sangat menantikan pertarungan dengan Rossi menggunakan seragam yang sama. Morbidelli berambisi untuk mengalahkan mentornya itu. Ia pun tertawa jika berduel dengan Rossi. Ia sangat menantikannya dan ia tak ingin menunjukkan apa yang telah ia pelajari. Itulah yang selalu saya nantikan ketika saya bisa berduel dengan Rossi. Itu berbeda, itu memberi saya perasaan yang berbeda. Indah sekali, saya selalu melakukannya dengan senyuman di wajah saya. Ini berbeda dari biasanya. Biasanya saya tidak bisa tertawa saat melawan seseorang, terutama di MotoGP. Tetapi ketika saya berduel dengan Rossi, saya sering ketawa. Saya sangat menantikannya, dan saya berharap akan ada lebih banyak pertarungan tahun ini dan tahun depan. Saya tidak ingin menunjukkan kepadanya apa yang telah saya pelajari, itu bukan faktor. Saya hanya berpikir saya ingin lebih cepat darinya. Saya lebih suka melakukan itu. Saya juga ingin menunjukkan bahwa dia membuat pilihan yang tepat ketika dia percaya pada saya saat saya balapan di Superstock, ucap Morbidelli. Legenda balap motor Alex Hoffman memprediksi Valentino Rossi akan kembali hebat di MotoGP 2021 bersama Petronas Yamaha.
Saya bahkan bisa membayangkan suasana di tim Petronas pada tahun depan bisa membuat Rossi bagus. Mungkin dia akan menemukan semangat di sana untuk memperebutkan podium lagi, ucap Hoffman. Menurut Hoffman, Rossi tidak akan peduli meskipun penggemar menyarankan dia untuk pensiun selama Rossi menikmatinya. Ia akan terus balapan di MotoGP. Kita mengatakan selama bertahun-tahun soal pentingnya kecepatan untuk juara dunia, kecepatan untuk jadi yang tercepat di lintasan. Valentino sudah hampir 10 tahun tidak memiliki kecepatan. Tetapi jika semuanya berjalan dengan baik dan dia memiliki hari Minggu yang bagus, dia akan balapan untuk podium dan kemenangan, ucap Hoffman. Kabar baik datang dari Jack Miller yang baru saja menjalani operasi kaki kanannya. Operasi pelepasan plat logam ini pun membuat Jack Miller kini menjadi lebih fit. Saya sudah merasa jauh lebih ringan, tulis Jack Miller dalam postingan story Instagramnya beberapa waktu lalu. Dengan kata lain, selama musim MotoGP 2020 kemarin, Miller mengarungi balapan dengan 2 plat logam tertanam di kakinya. Namun hebatnya dalam kondisi yang sedemikian rupa, Miller masih mampu menunjukkan aksi garangnya di lintasan. Pembalap asal Malaysia Kasma Daniel memberikan respon singkat mengenai rumor dirinya akan menjadi tumbal Mandalika Racing Team di musim depan. Mandalika Racing Team melalui akun Instagram resminya menyebutkan bahwa mereka sudah menjalin kerjasama dengan tim asal Spanyol yakni Stop and Go atau SAG untuk turun di kelas Moto2 musim depan. Di sisi lain, pihak SAG Team sendiri belum mengeluarkan pengumuman resmi mereka terkait kerjasama dengan MRT untuk musim 2021 mendatang hingga berita ini ditulis. Tak hayal kondisi ini masih memunculkan tanda tanya besar. Tanda tanya publik semakin menyeruak setelah SAG Team hanya menurunkan Thomas Lutfi saja dalam sesi tes pramusim yang berlangsung di sirkuit Jerez pada tanggal 24 November. Jika kerjasama tersebut benar-benar bisa terwujud, MRT rencananya akan menurunkan Dimas Eki Pratama yang kemungkinan besar akan menggantikan Kasma Daniel. Melalui tanya jawab di Instagram, Kasma Daniel turut memberikan tanggapan singkat mengenai rumor MRT yang akan menjalin kerjasama dengan timnya pada musim depan. Saya hanya seorang pembalap, bukan bos atau sponsor utama, jadi saya tidak bisa menjawab itu, tulis Kasma Daniel melalui Instagramnya. Mandalika Racing Team Indonesia telah mengumumkan kerjasama dengan SAG Racing Team untuk berkolaborasi di Moto2 di musim 2021. Hal tersebut disampaikan dalam akun resmi Instagram Mandalika Racing Team Indonesia. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami akan berlaga di musim Moto2 mendatang, tulis keterangan foto yang diposting oleh akun @Mandalika Racing Team. Foto yang ditampilkan oleh akun resmi Mandalika Racing Team Indonesia tersebut memperlihatkan orang-orang yang punya peran dalam usaha pembentukan tim yang diklaim akan menjadi kebanggaan Indonesia, seperti Rapsel Ali yang menjadi presiden, Kamal Syah Nasution yang menjabat sebagai tim prinsipal, Eduardo Parales pemilik SAG Racing Team, Andrew Morris orang Singapura yang menjabat sebagai technical director, dan Amit Sandil orang India yang menjabat sebagai tim direktur. Namun informasi yang disebarkan oleh akun tersebut membuat protes orang Malaysia yang bernama Bobby Farid Samsudin terhadap Mandalika Racing Team Indonesia. Pria yang akrab dipanggil Bobby Farid ini adalah bos perusahaan komunikasi asal Malaysia. Ia adalah CEO perusahaan penyedia part racing, oli, aksesoris, dan peningkatan performa motor di Malaysia. Menurut Bobby, apa yang dilakukan Mandalika Racing Team Indonesia tidaklah benar.
Bobby menjelaskan saat ini perusahaannya menjalin kerjasama dengan SAG Racing Team selama 3 tahun sejak 2019. Artinya musim 2021 mendatang seharusnya SAG Racing Team masih bekerja sama dengan perusahaannya. Hal ini sebenarnya terlalu sensitif untuk kita bahas dengan lebih dalam, tapi tindakan yang dibuat oleh pihak Mandalika sangat-sangat salah. Sebab di pihak SAG Racing Team pun dia tidak setuju pengumuman itu dibuat, karena tidak ada perjanjian yang konkret dari pihak Mandalika untuk bersaing tahun depan di Moto2, ucap Bobby dikutip dari channel YouTube Astro Arena. Lebih lanjut, Bobby pun menjelaskan bahwa kerjasama antara SAG dan MRTI adalah upaya Indonesia mendapatkan dana untuk proyek di Moto2. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.